Di kiri nggak ada di kiri. Ini aja ya. Ya udah. Baik, Ahmad Nusupit sama Pak Sekjen, Pak Misbakun, alhamdulillah tadi kita sudah melaksanakan pembukaan Munas yang ke-65, Munas yang ke-12 dan sekaligus ulang tahun yang ke-65. Soksi adalah sebuah organisasi besar yang merupakan anggota dari Partai Golkar, dan Soksi ini memiliki sejarah yang luar biasa karena salah satu pendiri Partai Golkar adalah Soksi. Dan sejatinya Soksi ini lahir dalam rangka menjaga benteng NKRI dari ancaman perubahan ideologi. Waktu itu ideologi komunis yang masuk, Soksi diberikan untuk kemudian mempertahankan ideologi Pancasila, dan setelah itu kemudian di sekber dan masuk sebagai partai yang sebagai organisasi yang mendirikan Partai Golkar. Saya pikir itu. Silakan Pak, apa harapan Bapak terhadap Munas Soksi kali ini terhadap perubahan ke depan, dan kriteria ketua seperti apa yang kira-kira cocok untuk berlari cepat mengikuti Partai Golkar dan memenangkan pemilu ke depan? Ya, yang pertama sudah barang tentu harapan Partai Golkar para Soksi sangat besar, karena segmentasi dari para Soksi itu kan salah satu di antaranya adalah pekerja, buruh. Harapan kita Soksi Munas kali ini tidak hanya melakukan Munas di tingkat pusat, tapi konsolidasi tingkat kabupaten kota provinsi, dan bisa masuk penetrasi pada karyawan-karyawan yang basis-basis massa. Yang kedua, kalau ditanyakan kriterianya, saya pikir kriterianya yang memahami Soksi dan bergerak cepat. Tadi Pak Ketua Umum Bang Supit bilang bahwa yang muda, yang cepat. Nah, saya mungkin setuju aja sama Pak Supit lah, karena tahu Soksi kan Pak Supit, apa yang diputuskan oleh forum dan Ketua Umum Pak Supit, saya ikut. Loh. Saya Fadil Pak dari Detikom. Pak, yang kalau persoalan calon kan siapa aja boleh dan tidak terbatas kan. Yang penting dia kader Soksi, bukan kader MKGR, bukan kader Kosgoro. Kader Soksi yang memenuhi syarat, silakan. Bagi saya nggak ada masalah. Kebetulan tadi saya lihat wajahnya Pak Misbakun aja di situ. Jadi saya bilang bahwa Pak Misbakun mungkin salah satu calon. Tapi tanya dia aja ya. Saya kan boleh benarkan data kan, tapi belum pasti. Yang kedua, kenapa harus kita solid? Tidak ada partai hebat yang bisa survive dan meningkatkan prestasi kerjanya tanpa kesulitan. Jadi solid dalam struktur, solid dalam organisasi sayap. Asta karya, di Golkar itu kan ada asta karya. Harus semua solid. Dan solid juga antar kader. Tidak boleh junior jalan sendiri. Tidak boleh juga senior jalan sendiri. Harus ada kombinasi dan kerjasama yang baik. Ini yang Golkar ingin ke depan. Kalau ini mampu kita lakukan, maka insya Allah Partai Golkar adalah partai yang cukup lama, punya pengalaman panjang, dan insya Allah ke depan akan semakin baik ketika kekompakan dan kerjasama kita bisa lakukan bersama-sama. Karena kerja partai itu kerja bersama, bukan kerja perorangan. Berarti sampai hari ini dipastikan internal Golkar solid ya Pak ya? Berapa persen? Kalau nilai paling angkat ini berapa persen? 100 atau 200? Di atas itulah kira-kira ya. Oke, kalau 100% itu sah, di atas itulah kira-kira ya. Terima kasih Pak. Ketua Umum ini.